Saksikan Sultan Konsul dong setiap hari Minggu jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam, tentunya bersama saya Arlini Septiana dan Bu Sultan Haida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat miliarder semuanya, bertemu lagi dengan saya Haida. Saya Sultan di acara Sultan Konsul dong. Saya ingin ajak teman-teman semuanya untuk nonton, hadir, berilmu bersama di acara Sultan Konsul dong setiap hari Minggu jam 19.30 hanya di TV GAC ya, bersama host kita Ibu Arlini dan bersama saya di Sultan Konsul dong. Pastikan Anda hadir dan ajak mitra-mitranya. Insya Allah siapapun yang nonton Sultan Konsul dong, langkah bisnisnya lebih mudah, lebih berkah dan berlimpah. Sampai jumpa hari Minggu 19.30 hanya di TV GAC. Bismillahirrahmanirrahim. Terima tantangan agar kamu dapat merasakan nikmatnya kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat miliarder, selamat malam. Semoga yang sedang menyaksikan tayangan ini selalu dalam keadaan bahagia, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Bahagia sekali hari ini saya Arlini Septiana dan insya Allah akan membersamai sahabat miliarder semuanya dalam 1,5 jam ke depan di hari Minggu, tentunya jam setengah 8 sampai jam 9 malam nanti ya sahabat miliarder. Di acara apa? Di acara program tayangan dari GAC TV yaitu Sultan Konsul dong. Sahabat miliarder, luar biasa ya hari ini Sultan Konsul dong itu saya mengingatkan kembali nih akan live ditayangkan secara live di YouTube channelnya GAC TV dan fanpage-nya Ira Tiara. Jadi buat sahabat miliarder yang ada di YouTube sekarang belum subscribe yuk. Tapi yang sudah subscribe jangan ditekan lagi. Kemudian sahabat miliarder yang sekarang sedang menyaksikan di fanpage-nya Ira Tiara, silakan sebar linknya sebanyak-banyaknya atau bagikan kepada mitra-mitra dan tag 10 mitranya untuk menyaksikan tayangan Sultan Konsul dong ini, tentunya agar mendapatkan kebermanfaatan dari acara ini. Sahabat miliarder, hari ini juga saya mau menyapa yang sudah hadir di kolom komennya YouTube channel GAC TV atau di fanpage-nya Ira Tiara. Saya akan bacakan, yaitu ada Ibu Tia Setia. Ibu Setia ini dari Cibaduyut, kemudian ada Ibu Rina Rahman, kemudian ada Ami Kila Channel,
kemudian ada Ibu Rina Herlina, kemudian ada Ibu Leni Lestari, kemudian ada Ibu Ratih Atu dari Cimahi, ada Ibu Agustina, ada Nea, kemudian ada Ibu Suhaibah, kemudian ada Ibu Riani, kemudian ada Ibu Eli dari Jombang, ada Ibu Armina Deli dari Bandung, ada Ibu Linda dari Sukabumi ya, ada Armina Reka Perdana, Rilda Gusnita, Pekanbaru, Masya Allah, ada Ibu Ermawati dari Tegal, Masya Allah, ada Ibu Neng Ratnasari dari Sumedang, Ibu Aiko, Ibu Haji Iroh, Ibu Linda, dan masih banyak lagi sahabat miliarder yang tentunya sedang menyaksikan acara Sultan Konsul Dong. Nah, jangan lupa ya, tadi saya bilang kan, yuk kita bagikan di WA Group atau di share, dibagikan yang di fanpage Ira Tiara kepada mitra-mitra kita sebanyak-banyaknya. Nah, sahabat miliarder yang luar biasa, senang sekali hari ini ya, insya Allah saya akan membersamai sahabat miliarder tentunya dengan narasumber yang luar biasa ya, dan bintang tamunya yang keren. Sahabat miliarder, hari itu temanya apa sih? Hari ini itu temanya mitra pasif gitu. Sahabat miliarder kadang masih bingung apa sih mitra pasif? Apa sih itu dengan mitra pasif? Sahabat miliarder pasti tahu dong tentunya. Nah, kalau berbisnis di Armina Daily itu cara menjalankannya itu mudah banget, yaitu cara menjalankannya cuma 3M. Yang pertama yaitu memakai, kemudian yang keduanya yaitu dari memakai kemudian menceritakan atau menebar kebermanfaatan, dan yang ketiganya ini membangun aset. Nah, sahabat miliarder, pada saat membangun aset di perjalanannya, mitra yang sudah tadinya bergabung, kan kita ada di beberapa tipe mitra ya, dari 3 pilihan. Lagi pada daftar, sudah daftar, kemudian ada mitra yang aku nggak daftar nih Bu, aku sudah daftar nih Bu, tapi kayaknya saya pengen penonton dulu deh, atau saya pengen jadi pemakai, atau misalkan dia tiba-tiba tidak ada kabar mitranya, terus tiba-tiba aku kayaknya nggak ikutan dulu Bu gitu. Terus kemana mitranya? Tapi dia sudah terdaftar di jaringan kita sebagai mitra kita gitu. Nah, sahabat miliarder, hari ini mau dibahas ya sama Bu Sultan tentunya, apa sih mitra pasif gitu, dan bagaimana sih caranya nih teman-teman paling seneng deh. Saya yakin teman-teman pasti ada di jaringannya, karena kita adalah bisnis networking, otomatis jaringannya ada yang beberapa mitranya nggak jalan dengan beberapa alasan-alasan. Hari ini Sultan akan mengupas tuntas apa itu mitra pasif dan bagaimana caranya agar mitra pasif ini atau mitra yang tertidur, saya suka nyebutnya mitra yang tertidur ini jadi bangun. Nah, keren banget kan? Yuk langsung saja nih saya mau menghadirkan. Beliau adalah seorang psikolog dan beliau S1 S2-nya ada dari Unisba. Beliau adalah founder Insight Psikologi dan beliau juga konsultan di komunitas Miliarder Berkah. Beliau juga konsultan di Grid Air Community. Beliau juga sebagai pelaku bisnis di Armina Daily dengan mendapatkan perolehan reward 15 juta rupiah. Langsung saja saya akan hadirkan, beliau adalah Ibu Haida Supriyatin. Assalamualaikum Bu Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arlini, apa kabar? Alhamdulillah, sukses sehat kayak berkah. Bu Sultan, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, sukses sehat kayak berkah. Alhamdulillah Bu Sultan, insya Allah ya kita siap berbagi menemani sahabat miliarder semuanya sampai jam 9 nanti ya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan insya Allah acara ini menjadi acara yang membuat kebermanfaatan untuk banyak teman-teman kita yang menonton tayangan Sultan Konsul Dong. Bu Sultan, ini menarik banget ya bagi saya. Bu Sultan mengangkat temanya itu mitra pasif gitu. Saya yakin sih Bu Sultan pasti teman-teman ya sahabat miliarder pas waktu kita mengembangkan aset gitu ya. Nah, ada nih beberapa mitranya yang kayak tadi, beliau udah bergabung di jaringan kita, tapi yaitu dengan berbagai alasan nggak jalan, kemudian bobo, kemudian dengan kesibukannya mungkin jadi nggak fokus gitu. Jadi yang tadinya membangun aset karena nggak karena tidak menemukan
tiga mitranya lagi, terus kemudian jadi melemah gitu. Banyak persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan para mitra-mitra yang sedang membangun aset bisnisnya di Armina Daily gitu. Nah, Bu Sultan, menjadi sangat menarik ya. Otomatis ini tuh kayak apa ya, orang-orang tuh menantikan gitu. Apa sih ilmu dari Sultan? Gimana sih cara, kalau simpelnya gini, gimana sih membangunkan mitra yang bobo gitu kan? Nah, Bu Sultan gimana nih? Bu Sultan bisa memberikan penjabaran kepada kita gitu dalam pengertiannya tuh kalau kita membina jaringan ini bagaimana sih seharusnya gitu. Boleh diceritakan dulu Bu Sultan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat miliarder semuanya. Bertemu lagi nih dengan kami berdua ya di acara Sultan Konsul Dong. Hari ini atau malam ini pembahasan kita adalah tentang mitra pasif. Sebetulnya apa sih mitra pasif gitu ya? Nah, mitra pasif itu yang kita maksud di sini adalah mitra pasif itu artinya apa? Pasif itu artinya diam, menerima, menunggu gitu ya. Jadi nah, maka arti dari mitra pasif di sini adalah tadi seperti yang Bu Arlini katakan, ada yang tidur, ada yang tidak bergerak gitu ya. Jadi ada yang menunggu, kalau disentuh baru gitu ya, kalau disentuh sedikit gitu ya, baru oh iya ada komunikasi. Tetapi kalau tidak disentuh tidak ada keinginan sama sekali gitu ya. Nah, itu adalah mitra pasif. Sementara sahabat miliarder semuanya kita bergabung di bisnis ini adalah untuk membina jaringan agar jaringan kita berkembang. Tapi kalau mitranya adalah mitra pasif, maka itu akan terjadi sebuah perlambatan atau kita nggak akan berkembang jaringannya. Kenapa? Karena pasif gitu ya. Sementara di sini adalah bisnis duplikasi. Pada saat ada macet di salah satu jalurnya gitu ya, maka takutnya akan terjadi juga duplikasi ke bawahnya gitu ya. Kita tahu bahwa bisnis yang saat ini kita jalankan adalah bisnis duplikasi gitu ya. Nah, tetapi pada saat mitra kita di bawah kita ada yang pasif, maka di kemungkinan ke bawahnya lagi itu terjadi duplikasi pasif juga gitu ya. Nah, sekarang lalu bagaimana dong gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, sahabat miliarder semuanya, sebetulnya mitra kita pada saat bertemu dengan kita, status kita adalah leader. Pada saat kita menemukan mitra kita. Nah, yang harus kita pahami adalah pada saat kita bertemu dengan mitra kita, maka kenapa sih mitra kita sampai bergabung dengan kita? Tentunya mereka punya sekali banyak harapan. Ya, mereka punya sekali banyak harapan. Mereka bergabung dengan bisnis ini karena mereka percaya kepada kita gitu. Nah, sekarang lalu bagaimana kemudian mereka bisa menjadi pasif? Nah, hati-hati. Jadi biasanya kekeliruan itu justru tanpa kita sadari datang dari diri kita. Jadi yang pertama harus kita pahami adalah yang tadi saya bilang bahwa ini ada 7 hal yang harus benar-benar kita save di kepala kita gitu ya. Jangan-jangan kita memang salah treatment di awal, atau jangan-jangan ada sesuatu yang harus kita lakukan di awal, tetapi tidak kita lakukan sehingga pada saat mitra kita daftar, lalu mereka kebingungan, lalu mereka ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka diam karena mereka kebingungan. Atau terjadi hambatan sedikit, terjadi kerikil sedikit gitu ya. Nah, lalu kemudian mereka udahlah memutuskan untuk pasif saja. Udahlah memutuskan untuk diam gitu. Karena kenapa? Karena mereka menemukan hambatan gitu ya. Karena mereka menemukan hambatan yang awalnya semangat, mereka menjadi diam. Nah, ini yang harus kita ingat sahabat miliarder semuanya, bahwa mereka bergabung itu percaya loh kepada kita. Nah, pada saat mereka sedang semangat, mereka percaya kepada kita, maka di sanalah sebetulnya waktu yang tepat untuk kita memahamkan mereka secara perlahan. Dan untuk di awal, sebetulnya hal yang paling bagus adalah memberikan tugas-tugas yang memang itu relevan membangun keyakinan dalam diri mereka. Minimalnya perkenalkan silsilah mereka gitu ya. Nah, lalu yang kedua yang harus kita pahami adalah mereka bersemangat untuk memulai. Nah, biasanya mitra baru, kita kan diajarkan begini ya sahabat miliarder, bahwa kita punya 3 tipe mitra pada saat kita sedang syiar ekonomi syariah ini. Nah, lalu
si mitra kita bebas memilih mereka mau memilih tipe yang mana. Pada saat mitra kita memilih tipe sebagai seorang pebisnis, artinya mereka sedang bersemangat untuk memulai bisnisnya di sini gitu. Nah, kemudian pada saat mereka mulai semangat, mereka tuh baru punya semangat, tetapi mereka belum tahu apapun tentang perjalanan bisnis ini. Ya, seperti misalnya kalau employee, biasanya dulu saya sewaktu jadi HRD ya Bu Arlini, kalau ada karyawan baru, mereka semangat untuk bekerja, tapi mereka belum paham, belum tahu, belum mengerti pekerjaan mereka, belum mengerti lingkungan mereka gitu. Nah, maka di sana tugas kita untuk men-training mereka. Di sana tugas kita untuk mengajarkan kepada mereka. Nah, banyak sekali terjadi kekeliruan di kita sampai mitra menjadi pasif. Kenapa? Karena pada saat memulai di awal bisnis ini, mereka lagi semangat, tetapi kita tidak mengajarkan ilmu-ilmunya kepada mereka secara bertahap atau men-training mereka. Begitu, gitu ya. Nah, lalu keempat yang harus kita ingat adalah mereka punya banyak teman loh yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu. Nah itu mitra kita itu punya banyak teman yang kita tuh nggak tahu, yang kita tuh nggak kenal. Nah ini yang harus kita pahami. Nah kemudian mereka perlu support dan motivasi untuk terus maju. Nah ini kerentanan di bisnis jaringan adalah mereka sangat mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan pada saat mereka menemukan hambatan. Ya, mereka semangat di awal karena memang kan bisnis jaringan ini sangat memungkinkan untuk dijalankan. Kenapa? Tidak perlu latar belakang gitu ya. Mereka bisa memulai dengan modal yang kecil gitu. Tetapi pada saat mereka semangat, lalu mereka masuk racun-racun ke kepala mereka yang berupa stigma-stigma dari lingkungan gitu ya. Nah, ini support kita sangat dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Mereka sangat perlu support kita untuk terus maju, untuk nggak mundur. Nah, lalu yang selanjutnya mereka melihat apa yang kita lakukan. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Mereka melihat apa yang kita lakukan. Ya, jadi pada saat Anda menjadi, saya tadi malam berpikir begini ya, sedang bermuhasabah bahwa ya Allah, saat mitra-mitra di bawah kita sudah banyak gitu ya, maka sebetulnya sangat tidak wajar Anda mengatakan, ah males gitu ya. Sangat tidak wajar. Kenapa? Karena sebetulnya mitra kita melihat kita. Kita tidak punya 1% pun alasan untuk mundur. Kenapa? Karena mitra kita itu amanah yang Allah berikan. Nah, sehingga pada saat kita tunaikan amanah itu dengan baik, maka Allah akan memberikan balasannya gitu ya. Nah, jadi mereka melihat apa yang kita lakukan. Makanya hati-hati pada saat kita sudah menjadi leader. Hati-hati melakukan apapun. Karena apa yang kita lakukan dilihat oleh mitra kita. Sama seperti kita menjadi seorang ibu, maka apa yang kita lakukan dilihat oleh anak kita, ditiru oleh anak kita. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mereka tidak bisa mengerti semua hal dalam satu waktu. Nah, ini yang harus kita pahami Bu Arlini, bahwa mitra kita tidak mungkin akan memahami banyak hal dalam satu waktu. Sementara yang namanya bisnis gitu ya, bisnis kita ini mudah, aslinya mudah. Kemudian modalnya juga murah. Tetapi bisnis kita perlu pemahaman yang dalam tentang beberapa konsep, misalnya tentang konsep kebermanfaatan gitu ya, tentang niat. Nah, itu perlu pendalaman karena pada saat teman-teman memahami secara dalam, maka langkah kita akan menjadi sangat-sangat ringan. Nah, mitra kita mungkin tahu tentang bagaimana harus bermanfaat. Mitra kita mungkin tahu tentang misalnya arti nude gitu ya, duplikasi gitu. Tetapi mitra kita belum memahami secara dalam. Kenapa? Karena mereka baru tahu dan belum praktek. Nah, maka yang menjadi tugas kita adalah secara perlahan ajak mereka untuk praktek, untuk melakukan doing sehingga mereka akan paham konsep-konsep secara perlahan lewat doing itu. Ya, jadi dalam melakukan bisnis ini, sahabat miliarder semuanya, tidak cukup sahabat hanya belajar, tetapi tidak doing. Karena pada saat sahabat itu doing, maka di sana sahabat akan benar-benar paham tentang satu konsep. Tapi pada saat sahabat semuanya baru mendengar, itu belum dikatakan paham, tapi baru tahu.
Ya, pada saat saya kenalan pertama dengan Bu Arlini, itu saya baru tahu sama Bu Arlini, tapi saya belum kenal secara utuh dengan Bu Arlini. Lalu terjadilah interaksi, doing yang secara berkesinambungan, lalu saya mulai mengenal sosok Bu Arlini. Akhirnya apa? Akhirnya saya bisa berkomunikasi secara lancar gitu ya, bisa menyentuh hal-hal yang lebih sensitif dari Bu Arlini gitu. Nah, seperti itu sahabat miliarder semuanya gitu ya. Nah, itu Bu Arlini ya. Jadi kita harus ingat itu, kita harus pahami itu gitu ya. Nah, lalu selanjutnya sahabat miliarder semuanya, Armina Daily adalah bisnis duplikasi ya. Bisnis duplikasi. Bu Arlini sudah senyum tadinya mau bertanya ya. Sudah saya sambung saja langsung Bu Arlini ya. Armina Daily adalah bisnis duplikasi. Sehingga konsekuensinya apa? Maka kita sebagai leader diduplikasi sama mitra kita. Nah, lalu kita juga di belakang kita kemudian akan muncul orang-orang yang mengikuti kita. Satu yang ingin saya tularkan kepada sahabat miliarder semuanya, pada saat kita benar dengan menjalankan bisnis ini, konsep spiritual marketingnya dipakai, maka berapa follower di belakang kita. Maka pada saat kebaikan kemudian yang kita lakukan lalu diikuti orang, Anda sudah sedekah jariah untuk berapa banyak orang. Tetapi pada saat Anda keliru, spiritual marketingnya nggak dijalanin, terjadi proses di mana Anda menjalankan bisnis ini misalnya kurang amanah, zolim, maka Anda akan ditiru oleh mitra-mitra Anda. Dan konsekuensinya, Anda juga akan punya tabungan-tabungan dosa di belakangnya. Itu yang kita harus hati-hati. Ya, nah, kita kembali lagi kepada bisnis ini. Alasannya kenapa sih bisnis ini menjadi harus sangat duplikasi? Kenapa duplikasi ini menjadi sangat penting? Karena pertama, duplikasi ini membuat bangunan kita menjadi sistematis. Membuat bisnis ini menjadi sistematis. Nah, kemudian duplikasi ini yang membuat atau dampaknya adalah efek lipat ganda. Jadi Bu Arlini, kita mengenal rumus kaya bahwa W itu sama dengan V gitu ya, dikali leverage. Nah, duplikasi inilah yang kemudian membuat leverage ini salah satunya. Kemudian yang ketiga, dengan terjadinya duplikasi, maka akan terjadi atau terbentuk mitra-mitra yang mandiri nantinya. Sehingga Anda semua kerjanya nggak berat, tetapi ringan. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya Anda masih merasa kerjanya berat, artinya belum terjadi proses duplikasi di dalamnya. Begitu Bu Arlini. Paham. Jadi, pahamnya artinya gini, tadi kan kalau dari awal kita membahas mitra pasif gitu kan, jadi artinya kan mitra itu tuh sebenarnya nggak berjalan atau apa ya, tidak aktif gitu ya, emang nggak berjalan terus nerima aja gitu, nggak ada pergerakan apapun. Nah, yang saya pahami tadi dari 7 artinya mungkin bisa jadi salah satunya mereka tidak tahu bagaimana cara ilmunya gitu ya, ilmu bagaimana cara pertama menjalankannya Betul. gitu. Betul. Kita diemin aja, contohnya kayak gini, udah closing, terus kemudian udah closing, yang penting closing, didiemin aja mitranya, nggak dikasih ilmu sama kita gitu. Mungkin mereka yang sedang bersemangat, kemudian tidak tahu saya harus ngapain nih di sini karena nggak ada ilmunya, dia nggak tahu ilmunya gitu. Makanya bisa jadi tadi perlambatannya bisa jadi mereka tidak tahu ilmunya. Dan yang paling menarik saya tadi yang ada mereka melihat apa yang kita lakukan gitu. Apa yang kita lakukan kan tadi kayak bisnis duplikasi gitu. Dan guru saya selalu bilang, mentor saya, leader besar saya Pak itu selalu bilang, kalau kita mau ingin diduplikasi sama mitra-mitra kita gitu, pingin mitra kita kayak berlian, menjadi berlian gitu, pingin mitra kita maju, pingin mitra kita sukses, maka yang dilihat kitanya tuh kayak gimana gitu kan, yang wajib dibenerin tuh kitanya ya, gitu ya Bu Haida ya, keren banget ini. Dan Bu Haida, kalau tadi kita berbicara tentang masalah di sini adalah bisnisnya adalah jaringan, mengembangkan aset, mengembangkan jaringan kita gitu. Artinya di sini itu ada konsep bagaimana cara mengembangkan si jaringan ini. Nah, kalau mitranya sudah pasif gitu, bisa nggak sih Bu Haida caranya tuh bagaimana agar jaringannya tetap berkembang gitu? Cara yang paling mudah itu dengan apa Bu Haida? Ya, jadi
mentor kita mengajarkan satu konsep yang sangat luar biasa, bahwa konsep itu namanya STMJ, Bu Arlini. Jadi silaturahmi, ta'awun gitu ya, STMJ, kemudian memuliakan dan jaya bersama gitu ya. Jadi sebetulnya apa ya namanya, saya sangat kagum sama mentor saya. Kenapa? Karena sebetulnya kunci dari rezeki itu adalah adanya di silaturahmi. Sementara kita sedang berbisnis di sini. Kita sedang berbisnis di sini semuanya. Jadi tadi Bu Arlini sudah bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata mitra pasif itu terjadi bisa jadi karena kurang ilmu gitu ya. Kemudian mitra pasif itu terjadinya mitra pasif karena kemudian tidak ada duplikasi gitu ya. Nah, mereka itu sebetulnya ingin menduplikasi bisa jadi, tetapi mereka caranya masih kebingungan gitu ya, karena baru gitu. Nah, maka jawabannya harus bagaimana? Harus difahamkan. Nah, sebelum kita sampai kepada fase pemahaman, maka ada jalan di sana yang harus kita lakukan. Apa jalan itu? Jalan itu bernama silaturahmi, sahabat miliarder semuanya. Jalan itu bernama silaturahmi ya. Jadi kalau saya lihat dulu mentor miliarder kita Bu Arlini gitu ya, apa sih yang dia lakukan setiap hari? Silaturahmi, betul nggak Bu Arlini? Betul. Kita lihat mentor miliarder kita itu kerjaannya setiap hari ngapain gitu ya? Setiap hari nelpon mitranya satu-satu gitu ya. Jadi silaturahmi gitu. Dan apa ya namanya? Ternyata Bu Arlini memang itulah yang diajarkan oleh Islam. Memang itulah yang diajarkan oleh Islam gitu. Memang kata Rasulullah gitu ya, bahwa yang namanya silaturahmi itu adalah, nah ini ya, penyebab barokahnya umur dan diluaskannya rezeki gitu ya. Jadi aku mendengar Rasulullah bersabda, nah ini dari Abu Hurairah gitulah, barang siapa yang menginginkan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Jadi Bu Arlini bisa jadi misalnya gini, sahabat miliarder semuanya, kita maknanya gini, kenapa ya mitra kita kemudian tiba-tiba pasif, tiba-tiba diam? Bisa jadi Allah sedang menitipkan pesan lewat kejadian itu. Apa? Allah ingin kita bersilaturahmi. Nah, menjalankan silaturahminya saja itu sudah melapangkan rezeki. Menjalankan silaturahminya saja itu sudah memanjangkan usia. Oke, terkait berhasil tidaknya dari pasif menjadi aktif, dari tidak duplikasi menjadi kemudian duplikasi, itu mah urusan belakang. Ya, jadi pada saat kita sudah bersilaturahmi kepada mitra kita, maka keutamaannya sudah jelas bahwa rezeki kita lapang, usia kita menjadi panjang gitu. Nah, itu adalah keutamaannya. Pada saat kita misalnya tidak yakin gitu ya, tidak yakin dengan konsep silaturahmi ini, maka sebetulnya yang menjadi masalah adalah ketauhidannya. Nah, saya jadi paham kenapa mentor kita almarhum ya, beliau bisa memperoleh 1 miliar hanya dalam waktu 4 bulan Bu Arlini. Karena beliau selalu bilang 24 jam bagi beliau itu kurang. Karena beliau ingin bersilaturahmi kepada semua orang. Sampai level terbawah. Ya, semua ditelepon Bu Arlini. Nah, artinya apa? Setiap hari beliau silaturahmi bukan hanya kepada 1, 2, 3, bisa jadi sangat banyak orang yang beliau silaturahmi, yang beliau lakukan untuk silaturahmi. Sehingga apa? Sehingga saya jadi paham kenapa rezeki beliau itu sangat luas, sangat banyak. Dan satu lagi, umurnya panjang. Beliau sudah tiada, tetapi hampir setiap hari saya dan kita semua menyebut nama beliau. Artinya apa? Beliau tetap hidup, beliau tetap ada, usianya panjang, gitu Bu Arlini. Jadi, nah itulah apa makna ya kalau kata Kang Hari malam gitu ya, bahwa hal terdalam dalam pada diri manusia itu sebetulnya tentang spiritual, dan spiritual itu intinya adalah memberikan makna. Nah, pada saat kita mampu mengambil makna dari hadis yang tadi, kemudian kita mempraktekannya, saya yakin bukan hanya mitra kita yang kemudian aktif, tetapi rezeki kita terus bertambah banyak dan usia kita menjadi panjang gitu ya. Nah, kalaupun kita sudah berusaha, mitra kita belum aktif, bisa jadi Allah akan kirimkan mitra yang jauh lebih keren, yang jauh lebih hebat gitu ya. Bisa jadi lewat mitra yang pasif ini, bukan orang ini yang Allah peruntukkan untuk kita, tetapi Allah ingin kita bersilaturahmi gitu ya. Nah, hasilnya dari silaturahmi itu Allah akan kirimkan orang
orang-orang yang jauh lebih keren. Itulah meaning-nya dari hadis yang tadi, Bu Arlin. Ya, keren banget. Jadi, artinya tadi ya, solusinya pada saat tadi, yang pertama mungkin menjadi jalan. Jalan bagaimana sih mitra kita yang tertidur, mitra kita yang tidak aktif, kemudian bisa menjadi aktif lagi, jalannya awalnya dimulai dari silaturahmi, tadi kata Bu Iya, Haidah ya. betul. Dan bisa jadi mungkin kata Bu Haidah benar tadi, itu STMJ atau silaturahmi gitu, itu akan membukakan banyak pintu-pintu keberkahannya itu. Dan itu luar biasa sekali sahabat miliarder. Adapun mungkin Allah juga titipkan pesan-pesan. Mungkin kita pesannya harus banyak belajar nih. Kan tadi Bu Sultan bilang kalau mitra itu akan senantiasa menduplikasi kita gitu. Maka bagaimana kitanya dulu? Kalau kitanya kurang ilmu, maka kitanya juga harus belajar gitu. Biar pada saat nanti kita menyampaikan ke mitra kan kita ada ilmunya, tahu ilmunya gitu. Dan ini sangat menarik banget. Kemudian Bu Sultan gini, kalau tadi berbicara mengenai duplikasi itu sangat penting karena mempengaruhi 3 hal yang tadi gitu Bu Sultan. Kalau dari ilmu mentor miliarder sendiri, sebetulnya apa sih yang harus diduplikasi, kepada mentornya ini? Menduplikasi yang seperti apa gitu, agar ini menjadi, jalan juga kesuksesan untuk teman-teman membangun mitra-mitranya sendiri yang pasif ini akan menjadi aktif gitu. Gimana Bu Sultan? Ya, begini. Jadi tadi kita sudah sepakat bahwa inti dari bisnis networking yang benar adalah bisnis networking yang di dalamnya terjadi proses duplikasi, gitu ya. Kita sudah sepakat itu semua, gitu ya. Nah, kemudian duplikasi itu apa? Saya lupa juga tadi tidak menguraikan secara detail. Duplikasi itu apa sih, gitu? Duplikasi itu meniru, sahabat semuanya. Duplikasi itu meniru, duplikasi itu mencontek. Contek. Jadi kalau kita dulu mungkin kenalnya lagi sekolah adalah nyontek, padahal nah istilah dalam bisnis ini adalah duplikasi, ya. Kalau kita taunya meniru gitu ya. Nah, istilah dalam bisnis ini adalah duplikasi gitu ya. Kita biasanya kalau sesuatu yang kita idolakan itu sangat mudah untuk kita tiru gitu ya. Nah, artinya dalam bisnis ini menjadi hal wajib, menjadi hal mutlak gitu ya. Wajibnya Anda mengidolakan leader Anda semua atau mentor kita. Nah, kemudian lalu bagaimana kita sebagai leader bisa jadi idola untuk mitra kita? Nah, artinya apa? Tadi seperti Bu Arlini bilang, kita harus berilmu, kita harus menginspirasi sehingga kita akan menjadi idola bagi mitra-mitra kita. Gitu ya. Nah, kemudian ini lalu apa yang diduplikasi, apa yang ditiru ya, apa yang diduplikasi, apa yang ditiru. Kalau kita mau meniru, artinya harus ada model yang kita tiru. Kalau kita mau mencontek, artinya harus ada bahan yang kemudian kita contek gitu Bu Arlini. Nah, kemudian modelnya itu siapa? Modelnya itu adalah jelas orang-orang yang sukses. Dan apa yang harus diduplikasi dari model sukses ini? Yang harus kita duplikasi dari model sukses ini adalah teknisnya 10% dan HPS-nya 90%. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kenapa mentor kita mengarahkan kita untuk kemudian menduplikasi 90% HPS dan teknisnya 10%? Karena kita menganut metode sistem marketing dengan spiritual marketing sehingga kita mengenal 90% spiritual marketing. Nah, 10%-nya adalah teknisnya. Apa? Tadi saya bilang, Bapak itu orangnya silaturahmi gitu ya. Kalau Anda silaturahmi gitu dalam rangka bisnis gitu ya, nah itu adalah 10%-nya. Tetapi menjadi hebatnya Bapak gitu ya, menjadi 90% silaturahmi ini pada saat Anda niatkan bersilaturahmi seperti yang diarahkan oleh hadis tadi. Ya, untuk luasnya rezeki, bertambahnya usia. Nah, pada saat niat kita bersilaturahmi adalah untuk yang tadi, untuk ibadah, maka silaturahmi itu menjadi 90%. Tetapi kalau kita hanya meniatkan silaturahmi menghubungi mitra kita karena mereka pasif gitu ya, karena mereka pasif dan kemudian supaya terjadi duplikasi dan mereka menjadi aktif, maka silaturahmi itu menjadi 10% yang kita duplikasi gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu apalagi yang 90% ini? Yang 90% ini adalah bagaimana kita menyiapkan wadah ya, menyiapkan wadah spiritual, memaknai bagaimana kita memaknai hati.
bagaimana kita memaknai pikiran kita, dan bagaimana kita memaknai dari sikap-sikap kita, bahwa ternyata ada korelasi loh hati yang sempit dan hati yang luas dengan bisnis kita. Ada korelasi loh pikiran yang positif, pikiran yang jauh ke depan gitu ya, dengan hidup kita, dengan nasib kita. Ada korelasi loh sikap memuliakan kita dengan kemudian bisnis kita ini gitu. Nah, itu yang harus yang dinamakan 90%. Nah, kalau 10% itu tindakan-tindakan yang memang seperti misalnya statusnya gitu ya, bikin status, kemudian cara membinanya. Nah, itu adalah teknis di 10%. Strategi gitu ya, itu adalah teknis di 10% yang memang harus kita tiru. Nah, kemudian lalu model sukses kita siapa? Pertanyaannya adalah seperti itu. Kita kan harus meniru model sukses. Lalu model sukses kita siapa? Nah, tadi sudah saya sebutkan berkali-kali bahwa model sukses kita adalah orang-orang yang sudah menjalankan bisnis ini. Seorang orang yang merupakan figur leader, kemudian sosok leader yang mereka memang sudah punya leader gitu ya. Kemudian juga mereka terbukti sukses dan sudah teruji secara mentalitinya gitu Bu Arlini, secara karakternya mereka sudah teruji, secara HPS-nya, secara spiritualnya mereka sudah teruji gitu ya. Jadi catat, siapa yang harus kita duplikasi? Yang sudah menjalankan. Pertama, menjalankan figur sebagai leader, dan mereka sudah menjalankan sosok mereka sebagai leader. Artinya, jika Anda menemukan leader di atas Anda yang memang belum memiliki figur leader, ya, belum menjalankan sosoknya sebagai leader, Anda tidak harus duplikasi. Lalu kemudian model yang harus kita tiru adalah yang sudah terbukti sukses, karena sukses ini merupakan hasil. Ya, jadi misalnya nih di Bandung kita punya mentor nih di Bandung, Abah sama Ambu gitu ya, sudah terbukti sukses. Nah, itu yang kita tiru gitu. Tapi Bu Aida ada nih di atas saya gitu ya, kemudian jarang belajar, jarang berilmu, dan jarang ATM gitu. Ya, itu tidak harus Anda tiru, dan saya yakin pasti penghasilannya belum banyak, pasti rewardnya juga belum banyak. Kenapa? Karena dia tidak menduplikasi gitu ya, karena dia kemudian tidak mendekati sumber energinya gitu ya. Nah, jadi model itu adalah orang yang setelah sukses, terbukti dan teruji, mereka punya sosok karakter leader dan mereka bisa menjadi figur leader. Nah, itulah mentor yang memang menjadi model sukses yang harus kita duplikasi ya. Ingat sahabat miliarder semuanya, bahwa setiap pikiran dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah, baik itu positif maupun negatif gitu ya. Nah, sehingga kata Allah, ud'uni astajib lakum gitu ya. Jadi berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa. Jadi hati-hati dengan prasangka kita, hati-hati dengan pikiran kita gitu ya. Nah, maka biasanya leader-leader yang sudah sukses, mereka adalah orang-orang yang mampu mengelola pikiran mereka gitu ya. Itu Bu Arlini ya, mungkin itu dulu, nanti kita akan jawab. Oke, keren banget. Jadi hati-hati juga untuk menduplikasi, harus kepada leader yang tepat juga ya Bu Sultan ya. Artinya karena kan bisnis ini tuh pilihan gitu. Teman-teman atau mitra-mitra semua juga boleh memilih mau yang suksesnya cepat atau yang suksesnya lambat kayak gitu kan. Nah, pada saat mereka mau mengikuti kesuksesan mentor yang cepat, otomatis si leader ini juga akan menduplikasi mentornya, dan yang tidak ingin kan artinya jalannya biasa-biasa aja, energinya juga biasa-biasa aja. Jadi wajib kita juga pintar-pintar memilih dalam menduplikasi leader. Kalau yang menurut saya yang udah paling tepat banget udah duplikasi mentor miliarder gitu, udah satu ujung duplikasi secara HPS-nya kan, hatinya, pikiran, kemudian sikapnya, dan dijalankan itu duplikasi 90% secara spiritual dan teknis. Itu keren banget. Nah, sahabat miliarder, sebelum saya nanti menghadirkan seseorang yang langsung akan berkonsultasi kepada Sultan, saya juga mempersilakan kepada sahabat miliarder, barangkali ada yang mau berkonsultasi kepada Sultan, silakan dengan awalannya Sultan, konsul dong, kemudian silakan konsultasinya dituliskan di kolom chatnya masing-masing. Baik sahabat miliarder, sebelumnya nanti saya akan menghadirkan seseorang. Beliau nanti akan saya hadirkan karena beliau ini selalu hadirnya
lewat ini aja kolom chat Bu Sultan. Tapi kali ini udah penasaran banget pengen ngobrol langsung sama Bu Sultan buat konsultasi nih. Langsung saja ya saya hadirkan, beliau adalah pelaku di bisnis Armina Daily ini. Beliau juga insya Allah alhamdulillah keberkahannya ya jadi peraih reward di tahap semester ini pada saat dibuka. Langsung saja saya hadirkan Ibu Eni Roheni atau saya biasa memanggilnya Miss N. Assalamualaikum. Wabarakatuh, Teh Amini. Alhamdulillah, alamin. Apa kabar Miss N? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Miss N hari ini spesial, saya hadirkan Miss N di sini untuk berkonsultasi dengan Sultan. 3 konsultasi ya, silakan Miss N. Iya, terima kasih Teh Amini dengan Bu Sultan. Satu kehormatan buat saya, alhamdulillah pada malam hari ini saya merasa bahagia sekali ya, bisa satu stage gitu dengan pakarnya, mungkin dengan hostnya yang sudah luar biasa, juga dengan Ibu Sultan yang ilmunya dahsyat banget, subhanallah, masya Allah ya. Betul tadi mungkin dari sekian paparan yang Ibu Sultan juga kemukakan, subhanallah, ilmunya daging gitu ya. Nah ini ada yang menggelitik hati saya gitu, yang menggelitik hati saya. Gini kan yang namanya bisnis networking adalah bisnis duplikasi gitu ya, dan kita berharap bahwa yang namanya mitra-mitra kita tentunya itu menduplikasi hal-hal yang baik-baiknya saja gitu ya dari seorang leader. Nah tapi kenyataannya ketika di lapangan gitu ya, ada juga gitu hal-hal yang memang akhirnya yang tidak diharapkan oleh kita mencuat gitu ya, mencuat ke atas sehingga ini menjadi sebuah katakanlah sebuah hambatan gitu, atau dikatakannya bukan hambatan, detoks ya, kalau kata Abah itu detoks gitu. Nah misalnya ketika tadi dengan istilahnya dengan kita mencoba untuk terus mengintarkan, kemudian juga terus kita memberikan ilmu gitu. Ketika semangatnya yang namanya seorang mitra itu, nah ternyata dia mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan. Contoh misalnya ya, ini yang saya temui di mitra saya. Dia sudah berilmu, dia sudah katakanlah semangat gitu. Tapi ternyata ketika kita mau melangkah, ternyata ada istilahnya ada sesuatu lah gitu ya, mungkin tentang izin gitu ya, izin dari yang namanya pasangan gitu kan. Nah akhirnya yang tadinya si mitra itu menggebu-gebu, tiba-tiba dia berdiam diri gitu. Nah ini kira-kira harus seperti apa gitu, saya sebagai katakanlah ya sebagai leadernya harus seperti apa gitu, atau treatment yang seperti apa untuk mitra yang seperti itu. Gitu Bu Sultan, satu dulu mungkin itu ya. Mic-nya Bu Sultan. Saya juga biasanya manggilnya Miss N ya, jadi Miss N aja gitu ya. Jadi tadi sudah sempat kita singgung ya, Miss N, bahwa mitra itu pada saat daftar untuk bergabung di komunitas ini dengan bisnis kita, biasanya mereka semangat. Tetapi kemudian terjadi sebuah hambatan, terjadi sebuah kerikil gitu ya, yang kemudian membuat mitra kita menjadi diam. Biasanya seperti itu gitu ya. Nah, itu bagaimana? Nah, tadi sih sempat ya kita bahas gitu ya. Tapi memang ini pada dasarnya terjadi banyak sekali di lapangan gitu Bu Arlene gitu ya. Nah, kita mengenal gini. Saya dulu diajarkan gini. Kamu coba pilih, kata guru saya. Kamu ingin tahu sedikit dari yang banyak gitu ya, atau tahu banyak dari yang sedikit. Ini berisik dari mana ya? Oh iya, Miss N mohon maaf di unmute dulu sebentar. Nanti pertanyaan kedua kita ini lagi. Ya. Mic-nya ya, oke, terima kasih. Nah, jadi saya pernah diajarkan begini Bu Arleni sama guru saya, ditawari bahwa kamu pilih deh, kamu mau yang mana? Kamu mau tahu sedikit dari yang banyak atau tahu banyak dari yang sedikit? Nah, saat ini pada saat kita sudah memilih bisnis ini sebagai bisnis kita, gitu ya, bisnis networking ini sebagai bisnis kita, saran saya pilihannya adalah satu, kita harus tahu banyak tentang bisnis ini.
Ya, tahu banyak caranya apa? Caranya mendalam. Caranya mendalam. Kita harus tahu banyak tentang bisnis ini. Artinya satu konsep, tapi kita dalami. Bukan kemudian kita tahu sedikit dari bisnis ini, nggak bisa gitu. Tapi kita harus tahu banyak, lalu kita dalami gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi kepada mitra, kita tuh sudah bisa membayangkan. Kita tuh sudah bisa, oh gitu, nanti akan seperti ini, kita sudah tahu gitu ya. Nah, terkait adanya hambatan itu di luar kendali kita, Miss N. Tetapi itu adalah memang proses atau proses seleksi alam, kalau saya menyebutnya, itu benar-benar datangnya dari mentor alam semesta. Dari siapa? Dari Allah gitu ya. Nah, kita tinggal sampaikan sebetulnya, kita fahamkan tentang hambatan ini. Kalau Abah bilangnya detox gitu ya. Lalu kemudian kita bisa sebut itu juga sebagai proses belajar. Saya tanya sekarang, apakah belajar itu enak? Enggak. Apakah ujian itu enak? Enggak. Tetapi pada saat ujian, kita bisa melewati ujian itu dan nilainya bagus, bahagia tidak? Puas tidak? Menyenangkan tidak? Itu kan pasti puas, pasti menyenangkan. Nah, sekarang gini, Miss N, misalnya ada makanan. Miss N tidak dalam situasi lapar. Seenak apapun makanan itu, semahal apapun makanan itu, kita belum tentu merasakan nikmat. Tetapi pada saat kita lapar sekali, kemudian ada makanan, padahal makanan itu biasa saja, bisa jadi hanya sekedar nasi gitu ya, dengan ikan asin, kita akan merasakan betapa nikmatnya. Nah, pada saat proses kita berjalan, lalu Allah datangkan hambatan, nah sejatinya hambatan itu adalah cara Allah untuk kemudian membuat kita setelahnya bersyukur, untuk kemudian membuat kita setelahnya merasakan kenikmatan gitu. Lapar itu kan nggak enak, tetapi pada saat lapar, kita temukan makanan, kita jadi tahu proses syukur, gitu ya. Kita jadi tahu betapa nikmatnya sebuah kesuksesan, gitu ya. Nah, jadi yang harus jelas harus kita fahamkan, Miss N, kepada mitra kita, bahwa itu adalah proses detox, itu adalah proses belajar. Nah, sebaiknya kita fahamkan dari awal kepada mitra kita, bahwa nanti pada prosesnya, kita akan mengenal sebuah proses namanya proses detox, gitu ya. Yaitu proses belajar gitu ya. Jadi untuk apa? Itu sebagai praktek. Pada saat hari ini, malam ini, sahabat semuanya belajar bersama saya dan Bu Arlini, nah bisa jadi besok Allah nyuruh kita buat praktek. Pada saat kita praktek, lalu Allah uji. Itu sudah merupakan hukum alam. Jangan pernah Anda tidak mau bahwa mitra Anda kemudian akan mendapatkan hambatan. Jangan pernah. Karena pada saat mitra Anda tidak mendapatkan hambatan, kita tidak akan pernah memiliki mitra yang kuat. Kita tidak akan pernah memiliki leader gitu ya, mitra yang kemudian kelak menjadi calon leader yang hebat gitu ya. Seorang yang hebat itu dibentuk dari tempaan. Dan hambatan adalah tempaan. Jadi yang harus kita pahamkan itu, Miss N, kepada mitra kita. Lewat apa? Lewat silaturahmi. Makanya di awal-awal, pada saat mitra kita baru-baru masuk, apalagi belum paham, maka silaturahminya harus lebih intens. Harus lebih intens, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya biasanya senang menceritakan, misalnya gini nih, saya nemu orang yang cerita hidupnya atau latar belakangnya mirip dengan leader saya. Gitu ya, maka saya ceritakan tentang leader saya. Nah, misalnya saya nemu nih orang yang latar belakangnya amanahnya banyak banget, maka saya akan edifikasi orang yang punya latar belakang mirip dengan orang itu. Ya, nah sehingga untuk apa? Supaya mereka punya dasar bahwa gitu ya, untuk mencapai tujuan itu ternyata tidak mudah, tetapi ternyata orang bisa karena ada orang sebelum saya yang sudah bisa melewati itu. Nah, itu. Jadi kita fahamkan mereka untuk fokus kepada tujuan, bukan kepada proses. Jadi fokus kepada tujuan, bukan kepada proses. Lalu caranya tadi komunikasinya intens ya. Nah, tapi saya kalau boleh saya kasih saran ke Miss N, niatkan silaturahmi itu untuk meluaskan rezeki. Ya, untuk meluaskan rezeki, lalu sambil kita memberikan pemahaman kepada mitra kita. Seperti itu gitu ya. Jadi langkah pertamanya adalah bangun silaturahmi, terus-menerus intens gitu ya. Nah, kemudian berikan pemahaman. Konsep tentang detox itu berikan pemahaman, lalu edifikasi leader-leader
yang sukses yang memang mereka punya latar belakang yang mirip dengan mitra kita. Mungkin itu dulu ya, Miss N ya. Baik, silakan Bu Eda, boleh minum dulu. Miss N, sambil pertanyaan berikutnya nih Miss N. Bukan pertanyaan, mohon maaf, konsultasi berikutnya. Dari konsultasi yang pertama, Miss N udah clear belum ya? Udah jelas ya? Silakan di-unmute lagi Miss N. Mic-nya oke. Udah ya, dari yang pertama. Masya Allah. Nah, Silakan itu yang mungkin kedua. ya. Sultan konsul dong ya. Tadi ada kata-kata mungkin dengan silaturahmi ya, dan hadisnya subhanallah itu luar biasa bahwa dengan silaturahmi kita mengizinkan atau kita meniatkan gitu bahwa di situ tidak hanya rezeki ya, tapi mungkin di situ juga ada satu kedekatan ruh kepada Allah gitu ya. Karena di sini mungkin yang pernah saya tahu juga ada hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Nah terkait dari itu semua Bu Sultan ya, dengan usaha istilah gini, kita udah meniatkan mau silaturahmi yang katakanlah tadi kata Bu Sultan dengan menjalin hablum minallah juga dan hablum minanas dan hablum minal alam yang luar biasa. Nah, tapi ternyata katakanlah dengan niat-niat itu semua gitu ya, kadang si mitra itu belum apa-apa gitu. Jadi kayak ada ketakutan atau ngeblok duluan. Nah ini kadang saya tidak paham gitu ya. Jadi mungkin di awalnya baik-baik saja gitu. Kemudian juga lancar-lancar saja, tapi tiba-tiba tadi ya mungkin dengan saya niatkan untuk pergi untuk terus bersilaturahmi gitu ya. Nah tapi ternyata itu tadi yang namanya mitra itu ngeblok, sehingga akhirnya kita dari mana gitu kan untuk ininya, untuk katakanlah membangkitkannya kembali gitu kan secara online gitu kan, mungkin sedang disilaturahmiin dengan katakanlah kita berbahasa basi tidak langsung ke tujuan bisnis ya, atau tidak membahas tentang alimul dairi. Jadi sekedar kita silaturahmi, menyapa lah gitu ya, menyapa. Tapi ternyata itu juga gitu, tetap aja gitu sampai punten mungkin ekstrimnya gitu ya. Ketika apapun yang katakanlah saya usahakan mungkin belum berhasil gitu. Nah kira-kira gimana atau kiat-kiat apa gitu dari Bu Sultan yang harus saya kuatkan lagi, yang harus saya mungkin tempa lagi. Gitu. Oke. Begini Miss N. Jadi sebetulnya pada saat terjadi mental block kepada mitra kita, jangan sampai kemudian kita juga terjadi mental block di diri kita gitu. Kayak misalnya gini, ada mitra kita yang memang mereka saya emang Bu udah saya coba, saya nggak bisa gitu ya. Lalu segala cara kita sudah coba juga, lalu kita bilang lagi kepada leader kita bahwa kayaknya orang ini susah deh. Soalnya saya juga sudah mencoba berbagai cara untuk kemudian dia kembali yakin gitu ya, untuk kemudian dia kembali semangat, tetapi senantiasa menolak gitu ya. Nah sehingga kayaknya orang ini udah mentok deh. Nah jangan-jangan itu juga kita mental block gitu. Jadi nular nih energi mental blocknya dari mitra kita kepada kita gitu. Nah itu kita harus hati-hati juga gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Miss N tadi adalah, jadi kita harus bagaimana Bu? Gitu. Kita perasaan sudah segala cara sudah kita lakukan. Jadi gini ya, pada saat kita mengarahkan mitra kita untuk fokus kepada tujuan, jangan lupa, maka kita juga harus fokus kepada tujuan. Tugas kita adalah berproses, tugas kita adalah berikhtiar, gitu ya. Nah, tapi polanya harus benar. Makanya tadi perhatikan pada saat kita closing, jangan dulu senang, tapi bayangkan bahwa yang baru saja closing itu adalah amanah dari Allah, yang kemudian tugas kita apa? Tugas kita adalah memahamkan mereka. Tugas kita adalah kita membersamai mereka sampai mereka sukses itu. Pada saat kita ingat proses itu, maka kita bersiap diri, mempersiapkan apa yang mau kita berikan kepada mereka. Tapi pada saat kita memaknai closing itu adalah sebuah proses, hanya sebuah proses jenjang karir, hanya sebuah proses kemudian jalan kita hanya fokus kepada rezeki gitu ya, hanya fokus kepada bisnis ini, maka kita akan lalai di sana.
Tapi bayangkan setiap kali sahabat miliarder closing, bayangkan bahwa itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian tugas kita adalah bagaimana mereka faham, bagaimana mereka dari tidak bisa menjadi bisa, bagaimana mereka jadi tidak tahu menjadi tahu, dan bagaimana mereka jadi dari awalnya tidak punya menjadi punya. Sehingga di pundak kita ada sebuah kewajiban baru, ada sebuah harus dipersiapkan rencana-rencana gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga polanya dijalanin. Apa polanya? Tadi saya bilang, orang yang baru itu tidak tidak tahu banyaknya, tidak paham, sehingga kita berusaha untuk memahamkan mereka secara perlahan. Itulah kenapa bagi saya pribadi menjadi penting training di awal. Dalam arti gini, bukan training harus diklat, bukan, tetapi dalam arti training kita memahamkan. Ya, kita memahamkan bahwa mereka sekarang adalah bagian dari komunitas miliarder berkah, bahwa mereka sekarang itu harus membangun personal building mereka, gitu ya. Mereka harus membangun diri mereka, bagaimana image mereka di depan lingkungan, bahwa mereka adalah seorang Armina Daily, bahwa mereka punya bisnis namanya Armina Daily, bahwa mereka punya komunitas namanya komunitas miliarder berkah. Nah, itu yang harus kita pahamkan. Pada saat orang menerima itu, maka dia siap. Tetapi pada saat dia banyak menolak, tidak menerima, kalau saya nanti statusnya hanya tentang bisnis ini, hanya tentang komunitas, hanya tentang Armina Daily, nanti saya bagaimana nanti orang. Nah, itu mereka sebetulnya sudah yang tadi yang biasa kita sebut sebagai BEJ. Itu sudah menjadi salah satu syarat mereka akan lambat menerimanya, gitu ya. Nah, lalu tugas kita pada saat menemukan orang seperti itu bagaimana, atau pada saat menemukan orang yang tadi Miss N bilang lambat gitu ya, atau sulit gitu. Nah, tugas kita memang memaksimalkan ikhtiar saja, memaksimalkan bersilaturahmi terus-menerus. Bisa jadi seperti pesan saya tadi, bisa jadi bukan orang ini justru yang ingin Allah berikan kepada kita menjadi bagian dari perjalanan atau perjuangan bisnis kita. Bisa jadi Allah cuma menuntut kita ikhtiar maksimal, dan Allah ingin kita ikhlas di dalamnya, lalu Allah datangkan orang yang jauh lebih hebat, orang yang jauh lebih keren. Makanya tujuan dari silaturahmi kita adalah bukan semata-mata mitra yang pasif menjadi aktif, bukan. Tapi tujuan dari silaturahmi kita adalah ibadah. Tujuan dari silaturahmi kita adalah kita punya kewajiban membangunkan mereka. Kita punya kewajiban mengingatkan mereka tentang mimpi-mimpi mereka. Pada saat kita sudah melakukan itu, kita sudah minta bantuan orang ketiga, artinya leader kita, mentor kita, lalu keadaannya tetap, gitu ya, maka bisa jadi Allah akan datangkan keberkahan yang lain. Jadi fokus kita kepada tujuan, bukan kepada orang. Fokus kita kepada tujuan, bukan kepada mitra. Fokus kita kepada tujuan, bukan kepada proses. Nah, fokus kepada mitra maksudnya apa? Seringkali, misalnya gini nih, saya punya mitra, keren banget mitra saya. Suatu waktu, mitra saya ternyata melakukan satu kesalahan. Ya, melakukan satu kesalahan. Bisa jadi saya kecewa kalau saya fokus pada mitra. Tapi kalau kita fokus kepada tujuan gitu ya, maka tujuan kita apa? Tujuan kita adalah mengkayakan mitra kita. Tujuan kita adalah memahamkan mitra kita. Maka kita hanya berfokus kepada tujuan itu. Gitu. Terkait hasil itu milik Allah. Hasil itu milik Allah, tetapi Allah akan melihat setiap proses. Kalau Amu bilang pasti diburuhan sama Allah gitu. Pasti diburuhan sama Allah. Jadi kita fokusnya kepada tujuan saja Miss N. Miss N lakukan apa yang menjadi peran dan tugas Miss N. Itulah kenapa kita harus paham peran kita sebagai leader. Nah, pada saat kita paham peran kita sebagai leader, tugas leader, kita cukup lakukan itu. Sisanya itu menjadi bagiannya Allah. Jadi tidak hanya mengajak mitra kita untuk aktif gitu yang tadinya pasif, tetapi kita juga harus benar-benar paham akan kita fokus pada tujuan gitu, sehingga kita juga nggak ikut energi negatifnya nggak nempel ke kita, sehingga kita pada saat misalnya sudah berusaha melakukan banyak hal, kita kemudian tidak kecewa. Kenapa? Karena kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, sehingga insya Allah nanti mungkin Allah datangkan keberkahan yang lain gitu. Itu Miss Dew. Jadi insya Allah kalau Miss N ya, itu Miss N. Jadi pada saat Miss N sudah melakukan apa yang harus dilakukan oleh Miss N,
maka insya Allah sebetulnya itu sisanya adalah menjadi bagiannya Allah gitu ya. Jadi rezeki kita tetap akan luas, usia kita tetap akan panjang. Intinya apa? Intinya silaturahmi. Jadi secara inten. Kalau mereka sudah jengah diajak berbicara tentang bisnis, silaturahmi tentang apapun. Ya, berbicara tentang apapun. Yang penting terbangun dulu trust dan nyamannya mereka. Kalau mereka sudah trust, mereka sudah nyaman, baru nanti kita akan masuk lagi dengan bukan bisnis, tetapi berbicaranya lebih dalam tentang tujuan hidup, ya, kemudian tentang kebutuhan hidup gitu ya. Nah, nanti bisnis ini menjadi paling akhir masuknya. Begitu, Miss Anne. Begitu Miss N, keren ya. Tadi kalau saya menyimpulkan mungkin ya, dari pembicaraan Bu Haida, artinya itu semuanya juga tergantung kesiapan kitanya sih ya Bu Haida ya. Kesiapan kitanya juga pada saat kita siap menjadi leader kan tadi Bu Haida, silaturahmi ini akan menjadi jalan gitu buat kita, bukan artinya menghidupkan si mitra yang tidur menjadi bangun gitu. Tapi ini hanya sebuah jalan tetap dengan spiritual marketing yang mentor ajarkan gitu, dan insya Allah gitu pada saat kita sudah siap menjadi leader akan Allah titipkan mitra-mitra yang tadi kata Bu Haida, kalau ini nggak bangun mungkin ada pesannya Allah mau dikasih yang lebih hebat, yang lebih berlian gitu. Keren kan. Selanjutnya Miss N, ini yang terakhir ya Miss N konsultasinya, silakan. Ya silakan Miss N. Ya, terima kasih, subhanallah, ini lengkap ya. Ya, jadi itu mungkin mengingatkan kita kembali ya. Jadi mungkin dari apa istilahnya niatnya kita juga ya. Satu lagi ya, Bu Alini ya. Silakan. Ini mungkin, jadi ini mungkin sesuatu yang katakanlah dicelotehan juga bisa gitu ya. Nah kadang di antara kita leader misalnya suka ada bilang kata apa ya, hukum karma gitu, hukum karma itu ya. Nah itu kan sangat menggelitik nih di kuping gitu kan, seolah-olah misalnya gini, betul tadi misalnya yang namanya business networking adalah duplikasi, kita berharap duplikasi yang baik. Nah tapi terkadang gitu, jadi ketika misalnya kita menemukan sesuatu yang kurang diharapkan gitu ya dari mitra kita, akhirnya mungkin ada celotehan, hukum karma gitu ya. Jadi seolah serem gitu. Nah, itu sendiri gimana? Apakah memang ya gitu, yang namanya seperti itu teh diturunkan gitu ya. Jadi diturunkan teh, ya istilahnya termasuk hal-hal yang seperti itunya gitu kan ya, yang kita harapkannya. Karena ini walaupun celotehan gitu, walaupun guyonan, tapi kadang kok ya gitu, ini membuat akhirnya saya suka, oh iya, khawatirnya yang tadi hukum karma itu ada. Gitu. Gimana menurut pandangan Bu Sultan? Miss N, kirain saya hukum karma tuh adanya cuma di sinetron atau di FTV. Ya. Ya silakan Bu Sultan. Bu Arlini tadi senyum-senyum itu Miss N lagi nanya ya. Nggak tahu senyumnya kenapa gitu Bu Arlini gitu ya. Nggak tahu inget sinetron favoritnya mungkin ya tentang hukum karma gitu ya. Jadi begini, kalau saya sih menyarankan teman-teman memaknainya bukan tentang hukum karmanya. Terkait orang berbicara seperti itu, kita tidak pernah bisa mengendalikan apa yang ingin orang katakan, nggak masalah gitu ya. Kalau menurut saya, tetapi pahami jika itu terjadi, memang kan kebanyakan itu terjadi begitu gitu ya. Jadi seolah-olah kemudian menanamkan atau terhujam di dalam hati kita bahwa hukum karma itu ada gitu ya, hukum alam gitu ya. Tetapi kalau saya lebih merasakan gini, bahwa jika dulu kita pernah begitu, dulu kita pernah kemudian leader kita kesulitan gitu ya dalam membina kita, lalu kemudian kita sekarang mendapatkan mitra yang jauh lebih sulit, kadang-kadang kan gitu, tapi saya dulu nggak gitu-gitu banget kok gitu ya, tapi kok sekarang mitra saya jauh lebih sulit gitu ya. Nah, kalau saya memaknainya gini, bahwa Allah sedang mengajarkan kepada kita satu rasa. Allah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian leader kita dulu effortnya,
ikhtiarnya gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga rasa kasih dan sayang itu terbentuk. Oh, iya ya, gitu. Sehingga begitu gitu ya. Sehingga rasa syukur itu kemudian tumbuh gitu ya. Jadi bukan nggak kalau misalnya kita fokus kepada hukum karmanya bisa jadi Miss N kesal. Pasti gitu ya, seperti itu gitu ya. Tetapi Allah sedang mengajarkan kepada kita, itulah fungsinya spiritual marketing. Jadi saya selalu mengatakan kepada sahabat miliarder semuanya bahwa pada saat kita menjalankan bisnis ini benar-benar memegang spiritual marketing gitu ya, maka tujuan dari spiritual marketing adalah keberkahan. Maka setiap apapun ikhtiar kita, sebetulnya sejatinya adalah kita sedang mempersiapkan wadah kita. Pun dengan mitra yang pasif, sebetulnya fokusnya jangan pada mitra pasif itu. Jangan kemudian menyalahkan mitranya. Tetapi fokusnya adalah Allah sedang ingin kita memperbaiki terus wadah kita. Ya, jadi fokus perbaiki diri kita untuk mitra. Bukan fokus kemudian kita menuntut mitra kita gitu ya untuk baik gitu ya. Jadi di sini kita berjalan untuk kebermanfaatan. Tetapi yang harus diasah dari diri kita apa evaluasi diri kita. Jika orang bilang misalnya, wah itu hukum karma. Bukan itunya yang harus kita bayangkan. Tetapi apa pesan yang hendak Allah sampaikan kepada kita? Oh, Allah ingin kita lebih empati. Jika dulu kita pernah cuek gitu sama leader, pernah lalai, kemudian sedikit kasar kepada leader gitu ya, maka pahami bahwa ternyata itu tidak enak. Artinya apa? Artinya kita harus keluar hal-hal yang positif dari diri kita itu ya. Jadi Allah sedang mengajarkan rasa kepada kita gitu ya. Kemudian yang kedua, kalaupun itu memang karma, bagi saya pribadi, kalaupun itu adalah hukum alam istilahnya gitu ya, kasih sayang Allah salah satunya adalah pada saat setiap kesalahan-kesalahan kita kemudian didetoks di dunia, bukan nanti di akhirat. Jadi setiap proses kesulitan, bahkan kita menginjak duri saja, kata hadis, bahwa itu adalah pengikis dosa. Jadi itu yang harus kita ingat. Jadi dosa kita dikikis, kalau kata Agim ya, yang menghalangi pertolongan Allah dengan kita apa? Dosa. Sehingga pada saat kita mendapatkan ketidaknyamanan, fahami bisa jadi itu adalah proses Allah akan menolong dan mengabulkan doa-doa kita. Tetapi prosesnya adalah dosa-dosa kitanya diampuni dulu gitu. Begitu. Jadi sakit kita, kemudian tidak nyamannya kita gitu ya, bahkan kita tertusuk jarum sedikit saja, itu adalah proses Allah sedang mengampuni dosa kita. Jadi kalau ada orang yang bilang hukum karma, ya kita senang aja. Kenapa? Artinya kesalahan-kesalahan kita di masa lalu sedang diproses atau diampuni sama Allah. Artinya kalau dosanya diampuni sama Allah, Allah sedang akan mengabulkan doa-doa kita, sedang akan menolong kita. Begitu Miss N. Amin. Nah gitu ya Miss N, luar biasa sekali ya. Sudah terjawab dari mulai pertanyaan mitra tidur sampai hukum karma, sudah dikupas semuanya tuntas sama Bu Sultan. Miss N, terima kasih banyak. Semoga Miss N semakin berkembang mitranya menjadi Pray Reward, salah satu bagian dari Great Air Community. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Miss N. Assalamualaikum Miss N. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arlini dengan Bu Haida. Ya. Assalamualaikum. Baik sahabat miliarder, tentunya sebelum nanti sahabat miliarder silakan bertanya karena kita masih ada punya waktu untuk membacakan pertanyaan atau konsultasinya dari masing-masing yang chatbox. Sebelumnya saya akan memutarkan yang satu ini yang mau lewat dulu. Silakan.
Sahabat miliarder, kembali lagi dengan saya Arlini Septiana dan Bu Sultan, Bu Haidah, yang hari ini adalah temanya tentang mitra pasif. Nah, sahabat miliarder, langsung aja nih saya mau membacakan ada beberapa konsultasi-konsultasi dari sahabat-sahabat yang sekarang sudah ada di kolom chat box-nya. Nah, silakan operator dimunculkan. Nah, sambil menunggu nih operator memunculkan, Bu Sultan, saya juga oh ini nih langsung aja. Sultan, konsul dong, bagaimana caranya untuk memotivasi mitra yang pasif? Nah, gimana nih Bu Sultan? Bagaimana caranya untuk memotivasi mitra yang pasif gitu ya. Sebetulnya motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri ya, motivator terbaik itu. Jadi motivator terbaik itu adalah kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya. Kemudian tujuan-tujuan hidup kita itu adalah motivator terbaik kita gitu ya. Jadi kalau pertanyaan Bu Haji adalah cara memotivasi mitra yang pasif gitu ya. Nah, kalau menurut saya caranya jadi gini, apa yang kita dengar itu memang bagus. Tetapi pada saat ada gerakan di sana, itu jauh lebih signifikan apa ya nama membekasnya gitu Bu Arlini. Jadi kalau mitra itu memungkinkan untuk terlibat dalam setiap kegiatan, ajak untuk terlibat, ajak untuk terlibat. Ya, lalu kemudian lakukan pembiasaan-pembiasaan yang ini akan membentuk mereka secara tidak langsung dalam menjalankan bisnis ini. Jadi pembiasaan-pembiasaan positif seperti misalnya iklan gitu ya, kemudian di statusnya, kemudian di Facebooknya gitu ya. Karena tidak semua orang bisa membangun mindset. Karena tidak semua orang kemudian bisa memberikan motivasi-motivasi yang luar biasa. Nggak semua orang Bu Haji. Jadi yang Bu Haji mampu apa? Misalnya yang Bu Haji mampu nih adalah ngajak apa namanya nyaranin untuk bikin status ya bikin status atau kemudian Bu Haji ingatkan tentang tujuan-tujuan hidup mereka gitu ya atau kemudian Bu Haji ya seperti itulah yang bisa Bu Haji lakukan itu apa. Nah seperti itu. Tapi kalau saran saya, kalau Bu Haji sendiri kesulitan untuk meyakinkan mereka, maka cukup dengan mengajak mereka untuk terlibat dalam proses. Misalnya nih, Bu Haji nih mau syiar kemana gitu ya, atau mau silaturahmi, ajak untuk silaturahmi. Ajak untuk silaturahmi. Jadi buat mereka terlibat dengan kegiatan kita. Ya, ajak untuk bersilaturahmi. Nanti di dalamnya kita proses di dalamnya nanti mereka akan merasakan secara tidak langsung mereka akan ketarik sama kita gitu. Ya, itu mungkin Bu Haji itu saja ya. Karena tadi sudah dibahas. Intinya adalah di silaturahmi. Ya, keren banget ya. Bu Haji ya, semoga ini pertanyaannya apa jawaban dari Sultan itu mulai konsultasi-konsultasi Bu Haji dan akan semakin pandai dalam memotivasi mitranya. Selanjutnya mungkin ada yang mau konsultasi lagi. Nah, ini dari Ami Kita Channel. Sultan, konsul dong, bagaimana caranya kalau setiap kita silaturahmi kepada mitra pasif melalui WA, tapi cuman di-read aja dibaca doang kali ya. Kita sapa, kita kirim tayangan GAC TV, beliau diem. Apa sih? Apa ya? Diam baik. Mungkin. Diam baik. Diam baik. Nah, gimana nih Bu Sultan? Gini, biasanya kalau orang kita ngobrol, kita ngajak ngobrol ke orang, tetapi orang itu tidak memberikan tanggapan tentang tema yang kita angkat, ya. Biasanya orang itu kurang tertarik atau sedang menghindari tema-tema itu, supaya kita tidak membahas tema-tema itu. Jadi saran saya adalah Ibu tetap silaturahmi, tetapi temanya tidak tentang bisnis. Temanya kemudian tidak tentang TV GAC dulu, tidak tentang bisnis dulu. Ya, artinya orang itu sedang tidak mau memasukkan informasi-informasi tentang itu ke dalam hatinya. Jangan kita paksa. Tadi intinya dari saya bikin orang nyaman dulu, bikin orang trust dulu, ya. Baru setelah itu kita masuk secara perlahan. Istilahnya gini, Bu Arlini, sharing dulu baru selling gitu ya. Jadi kita share dulu, kita enak gitu ya sama orangnya, mulai nyaman. Jadi silaturahmi tentang apapun. Yakin bahwa fadilah dari silaturahmi adalah
Allah lapangkan rezeki kita. Bisa jadi kita fokus kepada orang ini walaupun kita ingin sisipkan tentang bisnis ini karena ini adalah kewajiban kita, tetapi karena orang ini belum merasa nyaman, kita belum masuk tentang bisnis. Kita belum mengingatkan mereka tentang berilmu di TVGAC, tapi kita silaturahmi kanan dulu, kiri dulu gitu ya, basa-basi dulu. Sebenarnya kita sudah pegel ingin mulai, tetapi orang ini belum merasa nyaman untuk berbicara tentang bisnis. Nah, maka bisa jadi Allah sedang menguji syukur kita, sedang menguji ikhlas kita, sedang menguji sabar kita. Bisa jadi dalam proses itu Allah kirimkan orang baru yang kemudian justru orang baru ini yang akan bertumbuh dan berkembang bersama kita. Ya, itu intinya seperti itu. Jadi kalau spiritual marketing, sahabat miliarder semuanya, artinya Bapak Ibu sahabat miliarder semuanya dalam setiap gerakan kita libatkan Allah. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi itu lepas dari kehendaknya Allah. Bahkan daun yang jatuh saja itu sudah terjadi karena kehendaknya Allah. Begitupun mitra yang pasif, begitupun mitra yang kayaknya enak nih kalau kita membahas tentang bisnis, itu semuanya terjadi atas kehendaknya Allah. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita mensikapi, memberikan respon terbaik. Bukan bagaimana orang itu harus merespon terbaik, tetapi bagaimana kita yang harus memberikan respon terbaiknya. Begitu Bu Arlini. Nah, begitu ya, siapa tadi ya namanya, Cikia Channel ya, Amikia Channel. Kalau saya jadi memaknainya, kita membangun dulu secara emosionalnya gitu ya, Bu Sultan ya. Silaturahmi ini untuk membangun kedekatan emosional kita dengan mitra kita gitu. Setelah emosionalnya kebangun, kemudian ada kedekatan. Nah, memasukkan informasi-informasi yang tadi Bu Sultan bilang itu akan lebih mudah gitu, karena kan sudah terbangun trust-nya gitu, kepercayaannya si mitra itu terhadap kita. Jadi pas informasi yang tentang bisnis ini masuk ke mereka, itu kayaknya jalannya mulus aja. Harus pakai trik berarti ya, harus pinter kitanya ya. Karena gini loh Bu Arlini, kalau dalam sinetron gitu ya, kalau dalam sinetron biasanya kalau kita nih nonton sinetron, terus kita pernah nonton si ini perannya antagonis dan dia sukses berperan antagonis. Maka kita kalau lihat orang ini dalam setting yang lain misalnya gitu ya, kita tuh udah nggak enak duluan gitu. Pernah dengar nggak sih ada orang yang kemudian pemain sinetron misalnya di apa namanya di mall kemudian dicubit sama ibu-ibu. Nah, kenapa? Karena saking kehelnya gitu ya. Nah, jadi ada kesal gitu ya. Jadi istilahnya ada tertanam hal yang tidak nyaman gitu ya. Nah, begitupun sama. Kalau orang sudah merasa tidak nyaman dengan sesuatu, kita jangan bahas memperdalam tentang situasi itu. Nah, nanti dampaknya apa? Dampaknya orang itu yang awalnya kesel sama bisnisnya misalnya, nanti akan tambah jadi kesel sama kita gitu. Jadi gitu ya. Benar. Jadi Ibu tadi Bu Arlini bilang emosinya dulu disentuh, trust-nya dibangun kembali gitu ya, bikin dulu dia nyaman, insya Allah nanti Allah berikan jalan, Allah lapangkan jalan, tetapi intinya apa? Bisa jadi itu Allah menguji sis kita ya, gitu Mbak Arlini. Jangan sampai malah mitranya nanti kesel sama kita ya, pas di WA terus gitu kan, aduh ini gimana sih nawarin bisnis terus, udah tahu nggak mau kan, jangan sampai kayak gitu ya. Nah luar biasa sekali nih, ada lagi pertanyaan, ada lagi yang mau konsultasi, mungkin silakan dimunculkan. Nah ini dari Adel Herawati, Sultan konsul dong, bagaimana membuat diri sendiri dan diri mitra tetap konsisten dan bersemangat di bisnis networking? Ini pertanyaannya bagus. Bagaimana membuat diri sendiri dan diri mitra untuk tetap konsisten semangat di bisnis networking? Kenapa saya bilang ini pertanyaan yang bagus? Karena fokusnya bukan bagaimana membuat mitra untuk tetap istiqomah, tapi bagaimana membuat diri dan mitra. Artinya apa? Artinya kita menjadi sumbernya. Ini bisnis duplikasi. Ini bisnis duplikasi. Kita menjadi sumbernya gitu ya. Jadi ada kalanya Bu Arlini tadi, kita itu ingin bermanfaat buat orang banyak, tetapi kita senang bukan memuhasabah atau mengevaluasi orang lain. Nah, sebetulnya kan kita ingin bermanfaat untuk orang banyak, tetapi bukan evaluasi orang lain, evaluasi diri kita, langkah-langkah kita. Jadilah orang terbaik yang rajin mengevaluasi diri supaya kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, lalu korelasinya dengan pertanyaan yang tadi adalah bagaimana membuat kita untuk tetap istiqomah di bisnis networking ini, gitu ya. Pahami begini ya, pahami sama mbaknya atau nggak tahu lah ibunya gitu ya, bahwa kita itu sedang bergerak.
Bu Arlini berisik dari mana ya? Bisa dimatikan dulu. Dari siapa ya? Berisik ya sebenarnya. Udah. Nah, jadi yang harus kita kemudian koreksi adalah, maaf ini, jadi saya jadi distract ini. Jadi tadi kita sampai mana sih? Tadi sampai konsisten ya, konsisten di bisnis ini gitu, di bisnis jaringan ini. Jadi supaya ringan ya, kan gini, beban itu menjadi berat kalau apa namanya, bisa jadi karena dua hal. Yang pertama karena memang bebannya berat, kemudian yang kedua bebannya ringan tetapi kemudian lama kita tanggung si bebannya itu sehingga menjadi berat gitu ya, sehingga menjadi pegel kitanya. Nah, kemudian supaya kita bisa konsisten di bisnis ini, maka kita berikan respon yang ringan-ringan. Kita berikan respon, bisnis ini sebetulnya menuntut kita untuk kerja keras nggak sih gitu ya. Sebetulnya kan tugas kita ringan, Mbak, gitu ya, atau sahabat miliarder semuanya. Coba saya tanya, apakah pada saat kita tidak menjalankan bisnis ini, kita tidak ada perintah untuk silaturahmi? Kita tetap diperintahkan kok untuk silaturahmi. Dengan atau tanpa Anda menjalankan bisnis ini, kita sebagai muslim punya kewajiban untuk bersilaturahmi. Nah, sekarang saya tanya, konsep bisnis ini pada saat Anda ingin mencapai tujuan Anda, bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan pola 3M, lalu duplikasi leader sukses. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah pola 3M ini jangan dianggap berat karena ini mudah. Yang pertama Anda cuma disuruh memakai. Lalu kemudian Anda disuruh menceritakan kebermanfaatan. Saya tanya sekarang, pada saat kita tahu manfaat dari sesuatu, kita tidak menjalankan bisnis ini, apakah kita tidak menceritakan kebermanfaatan? Ya, kita ceritakan. Misalnya, saya beli bajunya bagus gitu. Nah, menjadi wajar pada saat saya bercerita kepada teman, sahabat bahwa beli baju tuh dari toko itu bagus loh, harganya juga murah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tugas inti dari sahabat miliarder semuanya apa? Adalah memakai produk. Dan memakai produk ini dasarnya apa? Dasarnya supaya Anda sehat, karena kita semuanya butuh sehat. Kita semuanya butuh sehat. Nah, makanya kita cukup pakai produk, kita butuh sehat, Anda bisa konsisten memakai produk karena butuh sehat, kedepannya Anda bisa konsisten dalam bisnis ini. Nah, lalu tugas yang kedua apa? Bercerita tentang kebermanfaatan. Nah, caranya Anda supaya konsisten untuk bercerita tentang kebermanfaatan, yuk pikirannya jauh ke depan. Pikirannya bukan hanya tentang bisnis ini, tapi pikirannya bagaimana bercerita tentang kebermanfaatan ini, kemudian keuntungannya adalah dunia akhirat. Bagaimana pada saat Anda bercerita tentang kebermanfaatan dari sebuah produk, ternyata ada orang yang butuh informasi itu, lalu kemudian mendengarkan kita, lalu kemudian yang tadinya saya yang tadinya harus transfusi per 2 bulan, akhirnya saya tidak transfusi lagi. Berapa uang yang kemudian menjadi irit gitu ya. Lalu kemudian kita sudah nolong orang gitu pada saat kita menceritakan kebermanfaatan itu. Nah, kita harus fokusnya ke sana sehingga menjadi ringan, sehingga bisnis ini tidak menjadi berat. Lalu pertanyaan selanjutnya, tapi Bu Haida kan kita harus bangun aset. Nah, bangun aset ini adalah menyuruh kita untuk bersilaturahmi. Fokus saja bersilaturahmi. Nah, kalau Anda kemudian ingin haji, kalau kemudian Anda ingin membahagiakan orang-orang di sekitar Anda, berarti pada saat bersilaturahminya, sisipkan untuk bercerita tentang kebermanfaatan produk, sisipkan untuk bercerita tentang manfaat dari komunitas. Nah, kemudian pada saat kita bersilaturahmi, ternyata yang kita silaturahmiin ini butuh penghasilan. Kenapa tidak Anda bercerita tentang bisnis ini? Karena bisnis ini mudah, murah modalnya, kemudian hasilnya miliaran. Jadi, saran saya bagaimana supaya sahabat miliarder semuanya bisa konsisten di bisnis ini, pahami secara dalam. Dan belajar itu kewajiban. Anda bisnis di Armina Daily dan Anda tidak bisnis di Armina Daily, Anda sebagai manusia wajib belajar gitu ya. Jadi pahami kewajiban kita untuk belajar ya, pahami peran-peran kita gitu ya. Kita bisa konsisten, kita bisa istiqomah. Kenapa? Karena langkahnya menjadi ringan. Yang bikin kita tidak istiqomah apa? Langkahnya itu terasa berat. Yang bikin kita tidak istiqomah apa? Karena kita kurang ilmu. Jadi ilmunya ditambah, ya.
tadi saya sedikit bercerita Bu Arlini, tadi saya diingatkan oleh mitra saya bahwa iya kan Teh, yang namanya kita hidup itu hayatuna kuluha ibadah, bahwa tujuan dari hidup itu seluruhnya adalah untuk ibadah. Coba Anda fokus ke sana. Pada saat bercerita tentang kebermanfaatan, ujungnya ibadah. Pada saat bersilaturahmi membangun aset, itu adalah intinya adalah ibadah. Jadi pada saat Anda niatkan segala sesuatu untuk ibadah, saya yakin Anda bisa konsisten. Saya yakin mitra kita juga pada saat diarahkan seperti itu bisa konsisten gitu ya. Nah, tetapi tetap berilmu itu menjadi penting. Kenapa? Karena dengan ilmu kita menjadi mudah. Karena dengan ilmu langkah menjadi ringan. Karena dengan ilmu kemudian kita menjadi bisa istiqomah. Begitu ya Bu Arlini ya. Ya, keren banget ya tadi. Kalau tujuannya karena ibadah, maka kita akan konsisten gitu. Itu keren banget. Nah, sahabat miliarder, kita masih punya waktu 5 menit, jadi mungkin akan memunculkan satu lagi yang ingin berkonsultasi dengan Sultan. Silakan operator. Oke, masih dicari ya. Ini luar biasa loh, Bu Haida, banyak sekali yang ingin berkonsultasi. Nah ini, Sultan, konsul dong dari Ibu Neni Riani, kenapa bisa ada mitra masif atau apa yang menyebabkan adanya mitra masif? Masif, Pasif pasif, mungkin ya. pasif karena kan pengertian masif dan pasif berbeda Beda ini. banget. Iya beda banget nih. Pasif mungkin ya, pasif. Ya, kayaknya pasif. Silakan Ibu Sultan. Kenapa bisa ada mitra yang pasif gitu ya? Nah, ini masalahnya tadi bisa jadi dua. Yang pertama kurangnya sentuhan di awal pada saat orang itu semangat masuk jadi mitra, kemudian kurang adanya pengenalan gitu ya, kurang adanya dibangun ilmunya, ya, diberikan ilmunya, kurang silaturahmi, maka dia menjadi pasif karena dia dalam posisi kebingungan. Nah, lalu yang kedua adalah pada saat mitra kita menemukan kayak tadi Miss N bilang hambatan-hambatan sehingga dia menjadi pasif gitu ya. Pasif itu diam. Nah, yang identik dengan diam apa? Biasanya orang bingung itu diam aja gitu Bu Arlini. Ya, orang bingung, orang nggak tahu biasanya diam gitu. Nah, jadi pahami gitu ya sumber dari pasif itu apa. Nah, satu bingung, satu kemudian tidak tahu. Artinya kalau orang bingung ya tanya sumber kebingungannya apa, lalu kemudian kita berikan ilmu ya. Lalu kemudian kita arahkan orang bingung ini. Nah, ada lagi orang ini nggak bingung tapi nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu artinya sumbernya apa? Sumbernya kurang ilmu, maka berikan ilmu ya. Jadi begitu. Jadi sumber dari terjadinya mitra yang pasif, pertama dia bingung mesti ngapain nih. Nah, orang ini mesti diarahkan. Lalu yang kedua adalah dia tidak tahu. Jadi kurang ilmu. Nah, intinya apa? Berikan dia ilmu. Maka insya Allah dari pasif dia menjadi aktif kalau sudah dibekali dengan ilmu, difahamkan. Gitu Bu Arlini ya. Ya, jadi ilmu itu merupakan yang sangat penting banget ya, Bu Sultan. Bu Sultan, sebelum menutup acara nih, saya sedikit ada punya bercerita. Jadi pada saat saya pertama bergabung di bisnis Arbina Daily gitu, pada saat saya sendiri belum clear, pergerakan saya juga masih sepertinya biasa-biasa. Saya hanya mengikuti arus-arusnya saja gitu. Ikut bergabung dengan komunitas, tidak memaksimalkan bahwa bisnis ini punya potensi yang memang bisa menjadikan kita miliarder gitu. Dan seiring pergerakan yang biasa-biasa saja, mitra-mitra yang sudah bergerak, akhirnya ada beberapa mitra yang tertidur gitu. Mitra yang tadi mati gitu atau pasif gitu, mati nggak pasif gitu. Dan Bu Sultan, mentor saya pernah bilang gitu, sebelum kita memperbaiki mitra kita, maka yang perlu diperbaiki adalah diri kita sendiri gitu. Dan itu benar-benar saya jalankan adalah perbaikan dari kitanya sendiri. Saya mengclearkan diri saya bahwa saya di sini adalah menjadi seorang pembisnis. Saya mengclearkan diri saya di sini akan mengikuti kurikulum, akan duplikasi, memperbaiki memperbaiki kurikulum yang saya tinggalkan. Maka pada saat begitu dan keajaiban ya, percaya tidak percaya, Allah
yang menghidupkan mitra-mitra saya akhirnya menjadi sampai sekarang saya dan melahirkan mitra-mitra saya menjadi peraih reward. Karena menurut saya mungkin dari kitanya sendiri gitu, dari kita memang yang harus diperbaiki gitu. Kan kita dari step by stepnya itu yang Bu Sultan bilang, ilmu gitu. Peningkatan kita kapasitas diri kita makin belajar, kita makin paham gitu. Kalau seiring dengan berjalannya kita sukses yang tadi itu pengalaman saya pribadi tentang mitra pasif. Dan alhamdulillah ternyata betul mitra saya dengan dengan jalannya silaturahmi yang tadi Bu Sultan utarakan gitu. Yang tadi Bu Sultan solusi-solusinya sudah kembangkan, itu alhamdulillah akhirnya mitra saya menjadi bangun dan menjadi aktif bahkan menjadi peraih reward. Itu kira-kira testimoni dari saya. Gitu. Betul. Jadi Bu Arlini mungkin closing statement juga dari saya bahwa intinya pada saat kita berbicara tentang mitra pasif, itu berhentilah berpikir untuk merubah orang. Berhentilah berpikir untuk merubah orang lain, tetapi jadikan itu sebagai kenapa nih gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian apa yang Allah mau dari saya? Bukan kemudian kita berpikir keras untuk merubah orang lain, tapi berpikir keraslah untuk merubah diri kita. Berpikir keraslah untuk memperbaiki diri kita. Lalu setelah kita memperbaiki diri kita, maka Allah yang akan memperbaiki keadaan. Betul. Jadi fokus kita adalah menyiapkan wadah. Oh, bisa jadi wadah kita yang belum siap. Oh, bisa jadi Allah sedang menuntut Allah sedang ingin kita memantaskan diri dengan adanya mitra yang pasif ini. Jadi berhenti untuk kemudian kenapa ya dia begini, kenapa ya dia begitu gitu, berhenti. Tetapi mulailah berpikir untuk apa pesan yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Jadi kalau kata Kang Hari, malam saya garis bawahi pause dulu gitu, ambil jeda dulu. Berjalan dulu ke dalam diri kita, baca dulu apa pesan Allah, apa pesan yang hendak Allah sampaikan kepada kita gitu ya. Lalu fokus tadi seperti yang Bu Arlini lakukan, fokus saja terus memperbaiki diri gitu ya. Fokus saja terus untuk melakukan hal-hal yang positif, memberi contoh, kemudian mengingatkan gitu ya. Kalaupun kita sudah mengingatkan, kemudian kita belum menemukan hasil yang optimal, nggak apa-apa. Terus coba, terus memperbaiki diri, terus bersilaturahmi gitu ya, memuliakan orang. Maka seiring kita menjadi lebih baik, maka Allah yang akan memperbaiki keadaan yang ada. Begitu Bu Arlini ya. Luar biasa ya, keren banget closing statement-nya dari Bu Sultan. Insya Allah sahabat miliarder, ilmu-ilmu atau konsultasi dengan Sultan ini akan membekali sahabat miliarder, memudahkan sahabat miliarder pada saat kita menjalani bisnis ini akan semakin ringan. Tetap bahwa Sultan Konsul Dong adalah tayangan yang memberikan solusi, memberikan ilmu dan inspirasi. Nah, sahabat miliarder tentunya konsultasi yang tepat seperti yang Sultan bilang adalah kepada leader yang memang sudah terbukti dan teruji kesuksesannya atau leader langsungnya kita yang memang mencapai kesuksesannya di bisnis Armina Dewi ini. Sahabat miliarder, luar biasa sekali kan hari ini, 1,5 jam sudah berlalu. Dan kepada sahabat miliarder yang memang konsultasinya tidak terbacakan, insya Allah sahabat miliarder kita akan terus hadir di hari Minggu gitu ya, hari Minggu jam 7:30 malam sampai jam 9 malam. Dan di episode besok adalah episode spesial karena kita akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Kemudian di akhir bulan juga kita punya episode paling spesial dengan judul yang spesial pula. Tapi jangan kemana-mana, saksikan siapa kira-kira narasumber yang sangat menginspirasi kita semua yang besok akan hadir di Sultan Konsul Dong. Gitu ya Sultan ya kira-kira. Dan terima kasih banyak Bu Sultan hari ini 1,5 jam telah menemani saya dan menemani sahabat miliarder semuanya di sini. Terima kasih Bu Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat miliarder semuanya, nah tidak terasa kan 1,5 jam waktunya sudah berlalu. Maka hari ini juga saya memohon izin untuk undur diri kepada sahabat miliarder semuanya tentunya, tapi saya mau mengingatkan lagi kepada sahabat miliarder, Sultan Konsul Dong ini ditayangkan setiap hari Minggu jam 7:30 malam sampai jam 9 malam. Nah, sahabat miliarder yang belum subscribe silakan subscribe link YouTube-nya GAC TV, dan sahabat miliarder yang belum membagikan tayangan ini tentang mitra pasif dengan tema mitra pasif, siapa tahu mitra-mitra sahabat miliarder semuanya saat ini sedang membutuhkan
mendapatkan ilmu dari Sultan saat ini, maka sebarkan linknya sebanyak-banyaknya agar mendapatkan kebermanfaatan dari tayangan ini. Dan sahabat miliarder, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Mohon maaf lahir batin.